Sahabat yang dicintai Allah, ini saya berada di ujung dari tempat yang namanya Kardu. Kardu itu adalah jalan panjang sampai ke sana. Dan ini menghubungkan Kardu ini dengan jalan lurus dengan tiang-tiang yang begitu megah itu antara pintu utara atau gerbang utaranya Jerash ini dengan Oval Plaza. Jadi di tengah yang ada alun-alun ini ya, itu dihubungkan dengan sana. Jadi nanti akan ada jalan yang menghubungkan dengan pintu gerbang Hadrian yang ada di selatan, dan ini nanti akan langsung menuju ke arah utara. Jumlah tiangnya banyak sekali, makanya disebut dengan kota 1000 tiang. Ini dibangun di tahun 170 setelah Masehi, ya. 170. Masya Allah. Ini jalan usianya sudah hampir 2000 tahun, ya. 2000 tahun. Dan banyak perombakan paling besar itu di sekitar abad ketiga, karena di sini dirombak di bawahnya, dan di bawah ini ada saluran air, sehingga kalaupun ada hujan deras yang besar gitu ya, itu dari ujung atas bukit mungkin banyak air turun ke sini, walaupun ini tempatnya sudah di atas bukit gitu ya, cuman kalau ternyata debitnya tinggi, maka kota ini tidak banjir. Sebab apa? Akan ada saluran air di bawah ini yang ternyata mengelola seluruh air yang ada di sini. Bahkan ada beberapa informasi air-air yang ada dari hujan itu tidak langsung serta-merta hilang, diarahkan ke satu tandon yang besar yang digunakan untuk kebutuhan minum orang-orang yang ada di kota Jerash ini. Dan jalan ini kalau kita ke arah utara, maka kita akan banyak menemukan nanti peninggalan-peninggalan dari zaman Islam. Ada Masjid Umayyah, nanti ada kantor dari dinasti Utsmani, dan beberapa tempat yang lain. Bismillah, kita akan mencoba melihatnya. Sahabat yang dicintai Allah, ini kira-kira saya ada di mana nih? Bangunan melingkar, dilingkari dengan tiang. Terus bisa dilihat di sekelilingnya ada bekas tembok-tembok gitu ya. Ini yang disebut dengan apa? Macellum ya. Apa itu Macellum? Bangunan yang ada di tengah dari Jerash ini, dan di sini dulu digunakan sebagai pasar yang indoor ya. Jadi dia tempat disediakan di dalam dan tertutup sebagai tempat jual beli. Bahasa kita mungkin sekarang mallnya gitu ya. Dan mallnya ini nampak kelihatan pasti megah sekali zaman itu. Ya, bayangkan di tahun 200 setelah Masehi, berarti artinya sudah 1800 tahun yang lalu, ini sudah dibangun dengan mall yang seperti ini. Di tengahnya ini ada air mancur ya. Ini tidak terbuka, sekarang terbuka, tidak ada atapnya. Kalau dulu tertutup, semuanya tertutup, dan ada beberapa tempat yang digunakan sebagai tempat di mana di situ dijajakan mungkin berbagai macam bentuk dagangan ya. Ini salah satu yang ikonik juga yang ada di tengah kota Jerash. Ya, sahabat, ini adalah salah satu peninggalan juga yang usianya juga sudah 1800 tahun ya. Ini tempat ada keunikan memang. Biasanya kalau yang datang ke sini itu dia akan melihat tempat ini. Nah, tadi begitu kita juga lihat, ini apa sih ini? Ini dulunya tiang. Di sini memang ada ukiran ornamen hewan-hewan gitu ya. Nah, lalu di sini tiang, di sini nanti ada meja. Jadi zaman dulu di tempat ini atau di
mall inilah bahasa kita ya, mall indoornya mereka, itu digunakan di sini ada meja-meja yang mereka makan. Ya, jadi mereka makan dan tempat kaki mejanya seperti ini. Jiwa seninya relatif sangat tinggi. Ya. Karena 1800 tahun yang lalu ini sudah dibikin sedemikian rupa. Hanya memang kita perlu tahu bahwa di dalam Islam ketika berseni juga harus ada aturan, tidak sembarangan. Termasuk diantaranya kita dilarang untuk membuat patung dari makhluk hidup, ya. Maka kalau kita lihat corak bedanya antara seni dalam Islam dengan seni Romawi dan Yunani seperti itu. Kalau di dalam Islam tidak ada patung dari makhluk hidup, tidak ada yang mengumbar aurat, ya. Kalau ingin seni ya seni yang relatif lebih jauh natural ke alam, bunga dan lain sebagainya. Ini 1800 tahun meja makan. Sahabat, satu seni yang oke juga nih. Ada beda nggak? Kedengeran nggak dari sana bedanya ya? Nih, saya pukul batu yang atas dan saya pukul batu yang bawah ya. Nih. Ini yang atas ya. Kalau yang bawah. Kata orang sini ada bedanya, dan memang kalau yang didengar langsung dari sini ada bedanya ya. Nah, gini. Dengan yang biasa. Apa bedanya? Ini bagian dari seni. Jadi mereka sudah tahu bagaimana menempatkan batu, mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah. Kalau bunyi kan biasanya berarti apa? Di dalamnya ini ada kopongnya gitu ya. Kalau yang tidak berarti kan padat. Ya, yang ringan ada di atas, yang padat ada di bawah. Itu di antara yang bisa. Tetapi ada juga yang menyampaikan tadi kalau tempat ini apa? Bukan kopong karena memang dalamnya juga tidak kopong kan. Cuma jenis batunya. Jadi ini pada masa itu, ini menaruh harga tersendiri. Jadi ada jenis batu yang sampai bisa mengeluarkan bunyi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan itu diletakkan di tempat yang berbeda juga. Bagaimana kita tahu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal manusia, dan akal itu akhirnya mampu untuk bisa membuat keindahan dalam kehidupan manusia. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Saya berada di tengah Jerash, di tengah kota Jerash. Di kota Jerash ini yang sudah dibangun sejak 400 sebelum Masehi, di tahun 635 kaum muslimin membuka tempat ini. Kaum muslimin memakmurkan tempat ini, kaum muslimin menguasai tempat ini. 635-640 Masehi. Dan yang Masya Allahnya, ketika kaum muslimin datang ke sini, tidak ada satupun dari bangunan yang ada di kota Jerash kala itu hancur, rusak. Bahkan tidak ada satu tiang pun yang jatuh ketika masuk ke sini. Buktinya apa? Ketika kaum muslimin menguasai daerah Eropa di bagian Syam ini, ya, yang akhirnya dirubah oleh kaum muslimin dengan nama Syam. Nah, di tempat ini itu kaum muslimin hanya menjadi bahagian dari pemerintahan saja. Tidak ada satupun yang dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dari itu ketika kaum muslimin di tahun 635 masuk ke sini, itu gereja-gereja masih ada dan dibiarkan orang yang ada di dalam sini, karena memang semuanya itu kala itu beragama Nasrani, ya, dibiarkan memeluk agama Nasrani. Tidak ada yang dipaksa untuk berpindah agama. Bahkan tidak ada yang dibunuh hanya karena alasan agama. Tidak ada, dibebaskan. Pasar tetap dibuka. Ya. Jadi tetap menjadi tempat pusat ekonomi. Mungkin yang membedakan hanya bagaimana kala itu syariat Islam mengatur juga sehingga tidak terjadi hal-hal kezoliman, tidak ada hal-hal keburukan, tidak ada tipu-menipu di dalam ekonomi yang ada di sana. Dan di belakang saya ini adalah masjid. Masjid yang dibangun pertama kali dari dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Masjid yang ukurannya luas sekali, ya.
kurang lebih sekitar 40 kali 40 meter. Dan masjid ini dibangun kapan, sahabat? 635 kaum muslimin membuka. Masjid ini dibangun tahun 725. Hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Kenapa? Ya, alasannya ini dari sini sudah ketahuan gitu, bahwa tadi kaum muslimin tidak ketika masuk ke satu tempat itu langsung memaksa gitu semua untuk berubah agama. Enggak. Bertahap sekitar 80 tahun akhirnya hampir seluruh penduduk yang ada di sini semuanya memeluk agama Islam dengan dakwah, sehingga akhirnya dibangunlah tempat ini. Dan ketika dibangun masjid ini tidaklah serta-merta gereja yang jumlahnya belasan yang ada di sini ini dihancurkan juga, enggak. Karena kota ini kota internasional, datang dari berbagai penjuru dan dibuka untuk siapapun. Karena ini adalah kota ekonomi. Tempat itu masih tetap digunakan, tetapi masjid ini masjid yang makmur. Masjid yang dipenuhi pada masa kala itu ketika kota ini masih digunakan, dan masjid ini terus ada ya sampai akhir dari kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Masya Allah, letaknya ada di atas, dan ketika kita naik ke sini, walaupun ini sudah tidak jadi masjid lagi, tapi suasana yang nyaman itu masih ada. Itulah dia, seorang muslim. Dia seperti ikan ketemu air ketika dia mendapatkan rumah Allah pernah di sana. Tempat ini penuh dengan kebaikan karena dulu ribuan orang yang sudah pernah sujud di masjid ini yang dibangun dari tahun 725 Masehi. Sahabat yang dicintai Allah, ini kalau zaman sekarang udah ada lampu merahnya nih. Udah ada lampu merahnya, sudah penuh masyarakat atau jalan. Kenapa? Karena ini tengah kota, ini perempatan. Ini tetrapilon namanya. Ya, jadi dulu ada tugu besar, ada empat pilar gitu, 4 menara besar di tengahnya ini, dan ini melingkar. Lalu ada 4 menara, dan ini ada jalan yang ke arah sana, ya. Ada jalan dan ada jalan kardo, ya. Jalan utamanya dan jalan ke kanan dan kirinya. Ini perempatan. Kalau sekarang kita biasa jumpa perempatan, tapi kalau pada kota-kota masa lalu, perempatan itu adalah tempat bertemunya semua orang yang datang ke kota itu. Ya, maka di tengahnya itu perempatannya harus ada menara yang besar-besar yang tinggi. Dan di sebelahnya langsung ada Masjid Umayyah. Dan nanti di sebelah agak ke atas lagi, di dekatnya juga itu dibangun kantor di masa dinasti Turki Utsmani. Ini makmur sekali, dan makmurnya bukan hanya sejak zaman dahulu kala, tidak. Ketika Bani Umayyah hadir di sini, Bani Abbasiyah hadir di sini, ini pun tetap menjadi kota yang makmur, kota yang menjadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, dan beberapa aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi saat ini saya sedang berada di tengah perempatan kota Jerash. Yang perempatan ini diperbesar dan diperbaharui kurang lebih di tahun 400 Masehi. Jadi perempatan yang usianya sudah 1600 tahun. Sahabat yang dicintai Allah, ada gedung besar sekali ya. Ini, tapi gedung ini tidak ada pintu.
langsung ada tempatnya di depannya, hanya ada tempat seperti tampungan air besar. Ini yang disebut dengan The Nimpayem, ya. Sabil Al-Khurriyat kalau bahasa Arabnya. Ini bangunan dari tahun 150 setelah Masehi dibangun dan disempurnakan sekitar tahun 190 sampai dengan 200 Masehi. Tempat ini adalah bangunan yang menampung air, sahabat. Air ditampung di bangunan yang seperti ini. Maka kalau nanti sahabat lihat tuh di situ di tengahnya itu ada seperti saluran-saluran air yang keluar. Jadi di saat kota ini makin banyak penduduknya, maka kebutuhan akan air itu meningkat, maka tempat ini dijadikan sebagai tempat penampungan air, ya. Besar, dan di belakangnya juga berarti kalau bahasa kita mungkin seperti bendungan gitu ya. Tapi dihiasi dengan hiasan yang indah. Jadi mungkin zaman dahulu orang pada kumpul di sini untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup mereka, karena di sini ada tempat penduduk, ada pasar, ada kantor dan segala macam ya perangkat-perangkat yang ada di dalam kota. Jadi air adalah sumber kehidupan. Dan ternyata ini juga kalau kita lihat ya, kalau kita baca beberapa yang ada di sini, ada tempat-tempat yang digunakan ketika Islam sudah datang, digunakan sebagai tempat di mana nanti mereka-mereka yang berjalan itu bisa membasuh, mereka-mereka yang berjalan bisa berwudu, mereka-mereka yang berjalan bisa membersihkan sesuatu mungkin kalau ada najis ataupun kotoran. Ya. Jadi Masya Allah, ini direalisasikan, dijaga sampai dengan masa Islam, dan luar biasanya bukan hanya sekedar jadi tampungan air, tetapi digunakan untuk sarana ibadah. Sahabat, ini bagian terakhir dari kota Jerash. Di sini sudah ada perempatan terakhir di situ, dan tidak jauh di sana ada gerbang utara. Jadi sudah selesai perjalanan dari ujung selatan sampai ujung utara di kota Jerash dengan berbagai macam isinya. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh dengan hikmah, dan kita bisa belajar dari tempat yang punya nilai peradaban tinggi, mulai dari seratusan tahun sebelum Masehi sampai dengan sekian ribu tahun, ya 1000 sekian setelah Masehi. Dan di atas ini adalah Roman Theater terakhir, Roman Theater bagian utara. Ya, kita akan mengakhiri perjalanan kita di titik kita.